Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang teknik sampling. Oh iya, teman-teman, ada nggak sih yang tahu apa itu teknik sampling? Jadi, teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sampel sebagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi yang diteliti. Teknik sampling terbagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan no probability sampling. Di sini kami akan menjelaskan tentang probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan hasil temuan dapat mempresentasikan seluruh populasi. Selanjutnya, ada beberapa jenis probability sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling. Nah, simple random sampling adalah teknik di mana setiap anggota populasi penelitian mewakili kesempatan yang sama untuk dipilih secara acak. Dan metodenya kebetulan digunakan untuk menghilangkan bias pada proses pemilihan sampel. Nah, di sini kami akan menampilkan video tentang teknik simple random sampling. Selamat menonton teman-teman. Caranya, kita harus membuat list setiap anggota yang akan dianalisis dan diambil menjadi anggota sampel. Kita akan menganalisis populasi mahasiswa Stikes Setza Saintika di Kota Padang. Misalnya, di sini ada 100 mahasiswa, kalian buat list mahasiswanya siapa aja dan dibuat nomornya. Kemudian, kita akan memilih 40 dari 100 mahasiswa itu. Bisa menggunakan undian, bisa dilacak dengan menggunakan Excel. Nah, selanjutnya yaitu systematic random sampling. Systematic random sampling adalah sampel yang dipilih secara acak berdasarkan interval tertentu. Harus tersedia kerangka sampel yang disusun secara acak. Berikut adalah contoh tentang systematic random sampling. Systematic sampling yang dilakukan secara sistematik. Nah, yang kita lakukan pertama, peneliti harus membuat list dulu siapa saja anggota populasinya. Kemudian, masing-masing anggota diberi nomor. Langkah berikutnya, peneliti menerapkan siapa anggota populasi yang pertama akan terpilih. Pada gambar ini, secara random, populasi nomor 2 menjadi yang pertama terpilih. Jika sudah, peneliti akan mengambil setiap anggota populasinya secara sistematik. 3 yaitu cluster random sampling. Nah, teknik ini yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kesatuan kelompok yang diacak, yang dimana terdiri atas beberapa elemen dari sekelompok populasi dan kemudian memilih setiap elemen untuk dijadikan sampel. Dan ini adalah video tentang contoh teknik cluster sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan apabila populasinya tersebar di berbagai daerah, baik di kabupaten atau kota, provinsi, atau yang lebih besar se-Indonesia. Pengambilan sampel ini melalui 2 tahap. Yang pertama, menentukan dulu daerah sampelnya. Dan yang kedua, menentukan nasabah atau penduduknya secara random. Dari lokasi yang sudah terpilih tadi, kita punya contoh di sini. Nah, Bank Syariah di Ponorogo akan menjadi populasi penelitian yang pertama kita buat. List dulu. Membuat peta area dulu Bank Syariah di Ponorogo dan apa saja dan di mana saja. Yang keduanya kita tetapkan adalah berupa area populasi yang akan kita pilih. Tahapan pertama menentukan dulu area-areanya. Contoh,
Bank Syariah 1 dipetakan dengan 2, Bank Syariah 3 dengan 4, dan seterusnya. Jika sudah, kita akan menetapkan area yang akan kita teliti. Kemudian peneliti menerapkan 2 untuk dijadikan sampel area. Di dalam 2 area ini terdapat Bank Syariah 5, 6, 11, dan 12. Jika daerah sampel udah ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat subjek dari masing-masing area sampelnya. Siapa yang terpilih akan dipilih secara random oleh peneliti. Yang keempat yaitu strata random sampling. Nah, metode ini pengambilan sampel yang diacak berdasarkan pengelompokan tertentu, dan inilah contohnya. Selanjutnya yaitu strata random sampling. Berarti kita harus memperhatikan strata atau tingkatan pada masing-masing anggota populasi. Misalkan kita akan menganalisis mahasiswa Setza. Peneliti membedakan populasinya berdasarkan semesternya. Semester 5, 6, dan 7. Cara yang pertama, peneliti menerapkan akan mengambil berapa dari masing-masing tingkatan semesternya. Misalkan, di sini akan diambil 60% dari 140 mahasiswa. Kita akan ambil 60% dari semester 5, 60% dari semester 6, dan 60% dari semester 7. Ini proporsinya sama-sama 60%. Kalau proporsinya sama di setiap tingkatan sama, maka ini adalah proporsional strata random sampling. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan dan contoh teknik sampling. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan dalam penelitian terdapat populasi dan sampel yang akan dijadikan sebagai data. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan. Dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yaitu probability dan non-probability sampling. Pada probability sampling dibagi lagi menjadi simple random sampling, strata random sampling, dan systematic random sampling, dan cluster sampling. Selesai sudah presentasi kelompok kami. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semuanya tepuk tangan. Asik, selebel. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Asik, gak ada lawan nih bos, selebel.